Kalau Indonesia ini sebenarnya campuran, jadi ada yang pasal sekian menggunakan OECD, pasal sekian menggunakan UN, atau bahkan yang benar-benar berbeda dari duanya, tergantung hubungan bilateral masing-masing negara tersebut sih. Gitu. Suatu transaksi sudah dipotong pajak di suatu negara, kita bisa mengkreditkan. Itu konsep PPh pasal 24 dengan syarat-syarat tertentu gitu. Nah ini akan menjadi isu nih, yang sering menjadi isu bahwa otoritas pajak, dan bukan cuma di Indonesia tapi di negara lain pun, misalnya negara berkembang atau negara sumber, itu bilang bahwa oh ini kehadiran fisiknya sudah sangat signifikan sehingga kamu harus BUT. Ketika BUT harus mendaftarkan NPWP BUT, bisa semua profitnya yang diperoleh melalui BUT ini dipajakin di negara tersebut. Tantangannya adalah cara memahami pasal-pasal di tax treaty dan juga menerapkan transaksinya. Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovolin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Taxam Talks. Nah, kali ini kita masih bersama dengan Pak Fahri. Halo kawan Sam. Ya, bersama saya juga Mutiara. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pajak internasional. Tapi kita akan membahas lebih dalam nih mengenai P3B gitu ya Pak. Atau tax treaty ya istilahnya gitu. Nah, Pak Fahri mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak terkait dengan tax treaty itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Oke. Jadi tax treaty ini namanya banyak banget ya kalau kita sering baca di penyebutannya di jurnal-jurnal atau di artikel-artikel. Jadi contohnya misalnya kalau di Indonesia ya P3B ya, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, terus tax treaty atau ada yang bilang double tax agreement atau DTA, ada yang bilang double tax convention atau DTC. Nah itu macam-macam lah. Jadi kalau teman-teman membaca istilah-istilah tersebut ya intinya itu tax treaty gitu ya. Nah di video sebelumnya kita pernah sampaikan konteks dimensi perpajakan internasional di mana perpajakan domestik terus dikoordinasikan menggunakan konteks perpajakan internasional. Nah dengan cara apa? Dengan cara P3B, dengan menggunakan toolsnya ini P3B atau tax treaty ini. Nah disinilah di mana P3B atau tax treaty ini menjadi alat untuk mengkoordinasikan pembagian hak pemajakan antar negara, yaitu negara sumber dan negara residen secara umum. Inilah yang dipakai di tax treaty terkait dengan pembagian hak pemajakan. Nah, P3B ini menjadi alat ketika terus bagaimana munculnya P3B? Jadi secara umum bilateral dulu ya, misalnya Indonesia akan mengadakan perjanjian P3B dengan negara lain, misalnya negara Eropa. Nah, kita secara bilateral salah satu negara Eropa, misalnya Belanda gitu ya, kita mengadakan tax treaty, negara Indonesia dan Belanda mengadakan tax treaty untuk membagi hak pemajakan, misalnya untuk transaksi seperti ini seperti apa, hak pemajakannya di siapa, berapa persen gitu. Nah, terus asal usulnya seperti apa sih P3B ini? Terus misalnya belum pernah ada P3B dengan antara dua negara. Kemudian mau merumuskannya seperti apa? Nah, di sini ada yang namanya dikoordinasikan oleh dua body atau organisasi dunia yang mengkoordinasikan global tax governance. Nah, di sini ada yang namanya OECD dan juga UN atau PBB. Nah, dua body atau organisasi ini memiliki menyediakan apa sih namanya model ya. Jadi model itu kayak rumus gitu Mbak. Jadi kayak rumus untuk P3B itu rumusnya kayak gini nih. Rumusnya untuk pasal sekian apa sekian isinya apa, pasal sekian apa sekian isinya apa. Nah mereka menyediakan perumusan P3B seperti ini. Yang membedakan adalah yang UN model dan OECD model. Kalau UN model dikenal lebih memberi hak pemajakan yang berimbang antara negara maju dan negara berkembang, ngasih kesempatan ke negara berkembang lebih untuk mendapatkan hak pemajakan. Mendapatkan hak pemajakan itu seperti apa? Yaitu tadi bisa menerapkan pajak domestiknya secara full misalnya, tidak dibatasi oleh P3B. Sedangkan OECD dikenal lebih memberikan hak pemajakannya ke negara maju atau negara residen. Nah itulah. Tapi mereka menyediakan rumus atau template untuk P3B
itu diserahkan ke masing-masing negara lagi. Jadi misalnya tadi contohnya Indonesia sama Belanda kan mengadakan tax treaty. Oke, bisa nyontek dari pasal-pasalnya model tadi ya, OECD maupun UN. Tapi terserah antar dua negara tadi bisa ngikutin full OECD model atau full UN model atau divariasikan atau di adjust sesuai dengan kepentingan negara masing-masing. Misalnya yang pasal sekian, pasal 13 di adjust atau pasal 12 di adjust sehingga klausulnya menjadi yang sangat berbeda dengan model tersebut tadi yang dikenal secara umum tadi. Itu bisa saja, jadi mereka dua organisasi ini menyediakan rumus atau template, tapi diserahkan lagi untuk ke masing-masing negara untuk menegosiasikan ketentuan-ketentuan dengan di tax treaty-nya, seperti itu Mbak. Baik Pak, berarti untuk cara kerja atau mekanisme dari tax treaty ini sebenarnya kedua negara itu akan melakukan perjanjian dengan based on OECD atau tadi UN gitu ya Pak? Rumusnya awalnya gitu ya, tapi terserah masing-masing. Kalau Indonesia ini sebenarnya campuran, jadi ada yang pasal sekian menggunakan OECD, pasal sekian menggunakan UN, atau bahkan yang benar-benar berbeda dari duanya, tergantung hubungan bilateral masing-masing negara tersebut sih gitu. Baik Pak, berarti memang adjustment ini sebenarnya asal kedua negara ini sepakat. Betul gitu ya sekali. Pak? Jadi memang untuk referensinya dari kedua body tersebut, akan tetapi untuk pada praktiknya dalam perjanjian antara kedua negara tersebut memang hasil dari diskusi panjang antara kedua negara tersebut sekali, gitu ya Pak. Baik Pak. Nah mungkin yang ingin saya tanya gitu ya Pak, sebenarnya elemen utama ada apa aja sih Pak dalam tax treaty itu sendiri? Kalau elemen sih secara umum itu ya pertama scope-nya ya, personal scope sama material scope untuk menerapkan P3B. Personal scope-nya itu residensi atau domisili suatu negara. Jadi itu yang diatur. Maksudnya ketika perusahaan atau pihak-pihak yang akan melakukan transaksi cross border itu harus merupakan salah satu residen atau domisili atau merupakan subjek pajak dari suatu negara yang akan menerapkan P3B. Misalnya tadi kita akan menerapkan P3B Indonesia Belanda, atau misalnya sudah ada P3B Indonesia Belanda. Terus tapi ternyata dia bukan residen Indonesia ataupun residen Belanda, tapi ternyata residen Mauritius gitu. Nah, berarti kan di sini tidak bisa perusahaan tadi karena merupakan residen atau subjek pajak Mauritius tidak bisa menerapkan P3B antara Indonesia Belanda gitu. Nah di sini itu yang namanya personal scope, itu di cover di P3B untuk penentuan residensinya. Kemudian material scope yaitu ada jenis pajaknya. Nah itu jenis pajaknya itu income tax ya, sebenarnya pajak penghasilan, tapi dengan nama dan bentuk apapun kan masing-masing negara juga beda nih. Kembali lagi nih pajak domestik nih, pajak domestiknya karena ada di negara itu yang mengcover PPh yang ada di level daerah atau federal atau state, itu juga dicakup di P3B. Jadi kalau ada beberapa P3B Indonesia dengan negara lain itu mengacu ke Indonesia, mengacu ke Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 83 misalnya seperti itu. Sedangkan di negara lain langsung dijabarkan pajaknya merupakan pajak ini seperti itu. Nah itu material scope-nya. Terus elemen yang lain itu jenis penghasilan itu sendiri, pasal-pasal pembagian hak pemajakan atau yang disebut distributive rule. Distributive rule-nya misalnya untuk transaksi-transaksi misalnya dividen, bunga, royalti, itu pembagian hak pemajakannya di mana, terus capital gain dan personal individual juga, pemajakan individual yang cross border itu juga ada. Itu dijabarkan juga di situ di P3B. Kemudian setelah distributive rule ada ini nih apa namanya, metode untuk mengeliminasi double tax. Nah ini akan yang paling penting untuk P3B ini kan namanya penghindaran pajak berganda ya. Jadi ada di pasal atau artikel 23 A dan B itu di mana dia metode untuk mengeliminasinya menggunakan kredit pajak, kredit method atau exemption method atau di-exempt penghasilan yang diperoleh dari luar negeri misalnya seperti itu. Kemudian ada juga mekanisme mekanisme penyelesaian dispute, penyelesaian sengketa perpajakan internasional melalui MAP atau Mutual Agreement Procedure. Nah ini saya sama teman-teman di kantor ini yang kita dealing everyday untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional seperti itu. Nah itu ada diatur di pasal tersendiri ya sebagai elemen khusus, dan juga ada EOI juga. Nah secara umum kalau struktur P3B sih seperti itu sih Mbak. Baik Pak, memang cukup agak
kompleks gitu ya Pak, terkait dengan elemen dari Betul, tax iya. treaty gitu Pak. Nah, untuk hal-hal yang tadi perlu diperhatikan gitu gitu Pak, terkait tax treaty gitu Pak. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Pak kita melihat atau mengakses langsung gitu, atau mungkin di mana kita bisa mengakses terkait tax treaty itu Pak? Oh, ada di pajak.go.id itu ada, misalnya kita cari, kan ada negara-negaranya, kita cari P3B Indonesia dengan negara mana gitu, itu kita bisa langsung akses di situ. Dan juga ada protokolnya, maksudnya kayak penjelasan bagaimana, kayak apanya ya, implementingnya, guidance di bagian bawah itu seperti apa, cara menerapkan P3B ini. Dan juga ada SE-nya, SE untuk penerapan P3B, khususnya kaitannya yang sudah diupdate dengan menggunakan multilateral instrument, itu ada SE-nya untuk untuk mengaktifkan perubahan P3B yang terbaru, itu ada SE-nya, tiap negara itu ada seperti itu. Nah, perlu menjadi perhatian juga bahwa tax treaty ini atau P3B ini tidak memberikan hak pemajakan baru. Nah, ini yang penting, tidak memberikan hak pemajakan baru. Semuanya hak pemajakannya untuk tax treaty ini sebenarnya bukan memberikan hak pemajakan baru, tapi justru membatasi ketentuan domestik pajak. Nah, ini relevansinya dengan ketentuan domestik. Ketika dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatribusikan atau mendistribusikan hak pemajakan. Jadi misalnya di treaty dinyatakan bahwa Indonesia memiliki hak pemajakan atas suatu transaksi. Tapi kita lihat di aturan domestik kita, kita ada insentif pajak nih, berarti kan kita dapat hak pemajakan tapi negara tidak mengeksekusi karena kita memberikan insentif, seperti itu contohnya. Jadi dikembalikan ke aturan pajak domestik gitu. Jadi kalau aturan pajak domestik nggak memajaki, ya udah kita cuma dikasih hak pemajakan oleh P3B atau tax treaty, tapi kita tidak mengeksekusi atau tidak memajakinya. Itu contohnya treaty memberikan hak tidak memberikan hak pemajakan. Tapi adalah treaty itu justru membatasinya seperti tadi, membatasi penerapan pajak domestik. Misalnya kita ada hak pemajakan, misalnya kita punya aturan untuk memajaki, yaitu dengan menggunakan PPh pasal 26 tadi ya. Terus kita lihat di treaty-nya, ternyata kita tidak memiliki hak pemajakan, contohnya terkait dengan jasa. Berarti kan dibatasin ya untuk pemajakan domestiknya, bukan 20% tapi malah justru 0% gitu. Nah, itulah treaty membatasi pembelakuan aturan domestik tapi tidak memberikan hak pemajakan baru gitu. Seperti itu sih. Baik Pak. Nah, mungkin tadi sempat disinggung juga terkait tax treaty ini sebenarnya kan membantu untuk antara dua negara itu bagaimana agar tidak menjadi double taxation kayak gitu ya Pak. Nah, sebenarnya implementasinya itu seperti apa sih Pak agar mencegah terjadinya praktik pajak berganda bagi wajib pajak gitu? Oke. Jadi kalau di aturan domestik kita sudah memiliki aturan untuk mengeliminasi double taxation itu menggunakan metode kredit pajak ya. Yaitu di pasal 24 Undang-Undang PPh, terus aturan pelaksananya pasal PMK 192 tahun 2018. Nah, itu intinya kalau misalnya kita melihat di treaty-nya juga ada credit method ya. Jadi intinya kalau misalnya suatu transaksi sudah dipotong pajak di suatu negara, kita bisa mengkreditkan. Itu konsep PPh pasal 24 dengan syarat-syarat tertentu gitu. Syarat-syaratnya ada di PMK 192 ya. Nah, di sini konteks mengeliminasi pemajakan berganda dengan menggunakan kredit, intinya seperti itu. Tapi kita dilihat dulu apakah negara lain itu sebenarnya berhak untuk memotong pajak nggak. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang kita yang PPh pasal 24, kita menerapkan PPh pasal 24, berarti kita yang mengekspor capital exporting nih, ya kan, kaitannya dengan capital exporting. Perusahaan Indonesia memiliki bisnis di luar negeri, udah dipotong nih di luar negeri, sudah dipotong di luar negeri, kemudian yang dipotong tadi bisa kita kreditkan. Nah, itu kan menjadi suatu mekanisme untuk mengeliminasi pemajakan berganda, sehingga kalau tidak dikreditkan berarti dipajakin berganda. Di sini income-nya dipajakin, di sana dipajakin dua kali. Nah, ini pajak berganda ini contohnya. Sehingga untuk mengeliminasi tersebut, income-nya tetap dihitung sebagai sebagai income, worldwide income. Jadi kalau lihat di struktur SPT itu kan ada penghasilan dalam negeri, penghasilan neto dalam negeri, terus penghasilan neto luar negeri ya. Nah, itu kita
laporkan di SPT secara keseluruhan penghasilan dalam negeri dan luar negeri, kemudian pajak terutangnya berapa, dikreditkan nih penghasilan pajak yang sudah dipotong di luar negeri dikreditkan melalui mekanisme credit method untuk eliminasi pemajakan berganda. Nah, kalau aturan tadi kita pakai PPh pasal 24. Di treaty juga seperti itu kalau untuk kreditnya, credit methodnya seperti itu. Baik Pak, jadi memang untuk mekanisme dari tax treaty ini kalau di Indonesia maksudnya jalannya adalah melalui kredit pajak di PPh pasal 24 seperti itu ya Pak. Nah, mungkin apakah ada isu-isu terkait terkait tax treaty ini gitu Pak? Ya, isunya adalah banyak sih Mbak. Jadi ketika isunya kembali lagi yaitu sengketa ya. Sengketa misalnya perbedaan interpretasi atas suatu transaksi ini transaksi apa, terus kemudian isu lagi adalah terkait dengan permanent establishment atau BUT gitu. Biasanya misalnya perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia, kita melihat bahwa ini sebenarnya misalnya DJP datang bilang ini harusnya udah BUT, ada BUT, sehingga ketika BUT maka dia bisa dipajakin di Indonesia secara umum seperti itu. Karena BUT ini dianggap sebagai kayak wajib pajak badan Indonesia saja, perlakuan perpajakannya penghasilannya ya akan diakuin di Indonesia gitu ketika atas suatu bisnisnya tadi. Tapi ketika bisnis tadi tidak ada BUT, kembali lagi ke pasal 7 artikel 7 di tax treaty, itu hak pemajakannya karena misalnya contoh jasa tadi ya, jasa kan hak pemajakannya kita tidak memiliki hak pemajakan untuk memotong gitu ya. Pasal 26-nya tidak berlaku karena artikel 7 kalau artikel 7 ini business profit ini hanya bisa dipajakin di negara sumber kalau ada BUT. Nah, ini akan menjadi isu nih, yang sering menjadi isu bahwa otoritas pajak, dan bukan cuma di Indonesia tapi di negara lain pun, misalnya negara berkembang atau negara sumber, itu bilang bahwa ini kehadiran fisiknya sudah sangat signifikan sehingga kamu harus BUT. Ketika BUT harus mendaftarkan NPWP BUT, bisa semua profitnya yang diperoleh melalui BUT ini dipajakin di negara tersebut. Karena kalau nggak ada BUT, dipajakinnya di sana, kita nggak berhak memotong atau apalagi mendaftarkan sebagai WPDN gitu ya, atau mendaftarkan NPWP untuk dikenakan PPh badan seperti itu. Itu yang menjadi isu, sehingga ketika terdapat perbedaan kayak gitu ya, jadi munculnya adalah sengketa. Nanti ketika diperiksa, ini ada BUT, ternyata wajib pajaknya bilang, oh enggak, menurut kami nggak ada, sehingga ada muncul sengketa. Sengketanya bisa keberatan, banding, atau diajukan ke mutual agreement procedure. Itu salah satu mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang kita tangani seperti itu. Baik Pak, cukup menarik gitu ya Pak terkait dengan isu dari tax treaty gitu ya Pak. Nah, kalau Pak Fahri sendiri pernah nggak sih mengalami tantangan-tantangan yang mungkin cukup sulit gitu Pak terkait dengan tax treaty? Ya, kalau untuk tax treaty ya ada beberapa kasus terkait dengan kasus sengketa terkait dengan tax treaty ya. Dan juga saya beberapa kali membantu teman-teman di lapangan ketika menghadapi kasus-kasus tax treaty. Selain transfer pricing ya, sebenarnya memang lebih banyak di kasus kami memang sebagian besar memang transfer pricing, cuman saya juga membantu beberapa teman di lapangan terkait dengan tax treaty. Dan tantangannya adalah cara memahami pasal-pasal di tax treaty dan juga menerapkan transaksinya. Nah, itu akan menjadi tantangan juga baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus di lapangan, karena saya juga memberikan banyak pertanyaan ya dari teman-teman di lapangan, baik dari sisi wajib pajak, dari sisi konsultan maupun dari sisi fiskusnya, seperti apa penerapan P3B itu dalam suatu transaksi yang mereka jabarkan seperti itu. Nah, kemudian contoh tantangannya kalau misalnya kasus yaitu ada salah satu kasus yang baru saja kita selesaikan kemarin, itu pemajakan individual. Jadi kalau di sini konteksnya adalah yang contohnya yang kami tanganin itu perusahaan di Indonesia, karyawan perusahaan di Indonesia itu dipajakin di luar negeri. Padahal menurut P3B atau tax treaty tidak seharusnya dipajakin di luar negeri. Karena kita menerapkan pasal khusus, saya nggak bisa ngasih mendetailkan kasusnya, tapi intinya kita menurut P3B itu harusnya dipajakinya di Indonesia bukan di luar negeri, sehingga dan itu ada banyak
karyawan ya yang kita tanganin sengketanya, tapi alhamdulillah selesai juga kasusnya. Dan negara lain kita sepaham dengan negara lain bahwa oh iya ini menurut P3B, menurut treaty dengan Indonesia memang tidak seharusnya dipajakin di negara tersebut. Ya udah, nanti pajak yang sudah dipungut, yang sudah dipotong di negara tersebut akan dikembalikan ke wajib pajak. Nah di sini kita memfasilitasi wajib pajak untuk mendapatkan kembali haknya sesuai dengan yang seharusnya seperti apa, karena dia tidak seharusnya dipotong di luar negeri tapi ternyata dipotong, sehingga dengan menerapkan P3B sebagaimana mestinya, dan kebetulan antara Indonesia, kami dengan negara tersebut itu sepaham dalam menerapkan tax treaty, sehingga pajak berganda bisa dihilangkan. Seperti itu sih Mbak. Baik Pak, luar biasa sekali sih pengalaman Bapak dalam pajak internasional seperti itu, dan saya mendengarnya pun agak cukup kompleks dan rumit gitu Pak. Gitu. Nah, mungkin terakhir sih Pak, kalau boleh tahu untuk permasalahan sengketa terkait tax treaty ataupun pajak internasional itu sebenarnya bisa selesai dalam berapa lama sih Pak? Kalau kita lihat di ini aja deh, ada statistik mutual agreement procedure. Kalau contohnya masuk ke MAP, nanti di pajak.id statistiknya ada beberapa yang, karena paling banyak itu kasusnya transfer pricing, ya itu bisa dilihat di situ deh teman-teman. Jadi sekalian teman-teman nanti buka itu ya, webnya di pajak.id, statistik mutual agreement procedure itu ada. Oke, berarti kawan saya di rumah bisa langsung akses aja pajak.id kalau misalnya pada penasaran gitu ya Pak, kira-kira berapa lama sih dan berapa banyak kasusnya ditangani gitu ya Pak. Luar biasa sekali sih pengalaman Bapak dan pekerjaan Bapak sehari-hari gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk video terkait tax treaty ini kawan saya di rumah. Bagi kawan saya di rumah yang penasaran dengan video-video pembelajaran, bisa langsung aja akses di Taxam.co Learning Center, karena di situ videonya lengkap-lengkap banget kawan Sam. Dan kawan Sam semua bisa langsung aja tonton video pembelajarannya. Jangan lupa untuk bikin akun dan daftar brevet A, B maupun C. Terima kasih kawan Sam, sampai jumpa di video selanjutnya.